Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, karena dukungan dari teman-teman sangat membantu perkembangan channel ini, agar saya bisa terus berbagi manfaat khususnya melalui analisis saham dan pembahasan pasar modal. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Hari ini saya membahas PT Repower Asia Indonesia Tbk dengan kode saham REAL karena pada perdagangan terakhir saham tersebut masuk dalam trending stock. Tonton video ini sampai habis karena memuat info dan ilmu penting untuk mengambil keputusan sebelum membeli saham REAL. Dan analisis ini berlaku mulai perdagangan besok 10 Desember 2025 sampai menyentuh angka buy. Namun jika menyentuh angka take profit yang notabene belum menyentuh buy, maka analisis ini sudah tidak valid lagi dan perlu dilakukan analisis ulang sesuai dengan pergerakan realnya. Perlu saya sampaikan bahwa video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada pada diri masing-masing investor. Di sini saya hanya menyampaikan analisis sebagai bahan referensi dan edukasi. Baik, langsung kita masuk pada pembahasannya. Pada tahun 2022, REAL mencatat kinerja yang sangat kecil dengan pendapatan hanya sekitar 6 miliar, namun masih menghasilkan laba bersih sekitar 0,8 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa skala bisnis perusahaan masih sangat kecil, namun biaya operasional masih dapat ditekan sehingga tetap mencetak keuntungan. Memasuki 2023, kinerja perusahaan tidak mengalami peningkatan berarti, pendapatan tetap rendah 8 miliar, dan laba bersih 0, mencerminkan stagnasi usaha sekaligus penurunan profitabilitas. Meskipun biaya operasional dan beban lain-lain terlihat stabil, tahun 2023 menjadi periode flat tanpa pertumbuhan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2024, pendapatan melonjak drastis menjadi 116 miliar. Ini menunjukkan adanya realisasi proyek signifikan atau peningkatan penjualan properti. Beban pokok penjualan juga meningkat tajam, tetapi margin tetap positif dengan laba kotor 28 miliar. Efisiensi beban usaha yang memuat laba usaha naik menjadi 24 miliar. Seluruh bagian laba komprehensif serta laba bersih tahun berjalan juga berada pada angka 24 miliar. Lonjakan profitabilitas yang sangat kuat dibanding 2 tahun sebelumnya. Transformasi ini mencerminkan peningkatan skala operasi, eksekusi proyek yang lebih baik, dan perbaikan struktur biaya. Kinerja real pada Q1 hingga Q3 2025 ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibandingkan lonjakan besar yang terjadi pada Q4 2024. Pada Q1, perusahaan hanya membukukan pendapatan 2 miliar, jauh di bawah Q4 2024 yang mencapai 106 miliar. Meskipun laba kotor masih positif di angka 1 miliar, laba usaha kembali ke posisi 0. Ini menandakan bahwa pendapatan kecil tersebut belum mampu menutup beban operasional secara efektif. Kondisi ini berlanjut ke Q2, di mana pendapatan meningkat sedikit menjadi 4 miliar, namun laba usaha tetap 0, memperlihatkan ketidakkonsistenan profitabilitas perusahaan setelah mencetak laba besar sebelumnya. Pada Q3, pendapatan bahkan kembali turun menjadi 2 miliar, dengan laba usaha dan laba bersih kembali berada di angka 0. Dari 2022 hingga 2023, REAL ini menunjukkan pola bisnis dengan pendapatan kecil dan laba yang sangat tipis, mencerminkan skala usaha yang terbatas serta stagnasi kinerja. Memasuki 2024-nya, perusahaan mulai menunjukkan perbaikan signifikan, ditandai dengan peningkatan pendapatan dan laba bersih, sehingga mencapai level yang jauh lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya. Namun, keberlanjutan kinerja tersebut tidak terlihat pada Q1 hingga Q3 2025
karena pendapatan kembali turun ke level rendah dan laba usaha maupun laba bersih kembali nol seperti kondisi sebelum 2024. Hal ini memberi gambaran bahwa peningkatan pada 2024 belum mencerminkan pertumbuhan yang stabil, melainkan masih bergantung pada momentum tertentu yang tidak berlanjut ke tahun berikutnya. Secara teknikal, reel ini mengalami kenaikan ekstrim selama 1 tahun terakhir, mencapai lebih dari kenaikan 887%, yang menunjukkan adanya fase akumulasi besar di awal tahun oleh pelaku pasar tertentu. Harga mulai mengalami kenaikan stabil ketika memasuki April-Mei, lalu melonjak lagi secara tajam pada Agustus-September, mengindikasikan fase markup dari big player. Namun, setelah mencapai puncak sekitar 100 hingga 106, saham bergerak konsolidasi turun dengan volatilitas tinggi, menunjukkan fase distribusi sebagian dan penyesuaian harga. Pergerakan terbaru masih menunjukkan pola sideways cenderung melemah, namun saham tetap mempertahankan tren naik jangka panjang secara keseluruhan. Data bid offer ini juga menunjukkan ketidakseimbangan signifikan, di mana total offer sebesar 3,47 juta lot, jauh lebih besar daripada bid 815.000 lot. Ini mengindikasikan tekanan jual yang tinggi dan minat beli yang belum kuat pada harga saat ini. Kondisi seperti ini biasanya menandakan bahwa harga masih berpotensi turun lebih dalam jika tidak ada buyer besar masuk. Spread antara bid dan offer relatif tipis 79 hingga 80, artinya likuiditas masih ada tetapi dominasi seller lebih kuat. Dari Tradebook juga memperlihatkan dominasi pembelian yang besar sejak pembukaan hingga penutupan. Kurva buy yang selalu berada di atas kurva sell menunjukkan bahwa tekanan beli mendominasi sepanjang hari. Pola semacam ini umumnya menunjukkan bahwa pelaku besar melakukan akumulasi terarah, bukan transaksi sporadis. Ketika buy flow lebih tinggi secara stabil seperti ini, biasanya harga masih berada dalam fase penguatan dan peluang penurunan besar relatif kecil dalam jangka pendek. Broker flow memperlihatkan broker tertentu melakukan jual bersih besar, terutama broker KK yang jual agresif. XL, CC, dan AL ini juga besar, sementara ini juga jual besar, sementara pembelian utama seperti XL, AZ, XC, LJ ini tampak melakukan akumulasi, namun dengan ritme yang tidak sekuat tekanan jual. Pola ini menunjukkan bahwa bandar masih belum menghentikan distribusi, sehingga harga cenderung bergerak turun atau sideways menunggu fase akumulasi berikutnya. Selama 1 minggu terakhir terlihat top buyer, XL, AZ, XC, LG, volume beli mereka relatif stabil, mengindikasikan pembelian kuat masih bertahan. Top seller seperti AL, CC, AG, ZP, dan XA dengan nilai jual besar ini menandakan adanya distribusi berkelanjutan dalam time frame mingguan. Kombinasi ini menunjukkan bahwa reel berada pada fase penyeimbangan ulang. Masih ada akumulasi, tetapi tekanan jual masih lebih besar sehingga harga berpotensi melemah hingga pembeli kuat mengambil alih sepenuhnya. Dari data ini juga dapat dilihat bahwasanya data menunjukkan net foreign di minus 1,19 M net sell. Investor asing mendominasi sekitar 6%, tetapi mereka melakukan net sell, artinya minat asing tidak meningkat, dan dominasi domestik 94% masih menjadi penentu arah harga. Net sell asing biasanya memberi sinyal tekanan bearish jangka pendek. Untuk rekomendasi real, harga beli di 70,
karena ini adalah area support kuat terdekat di mana tekanan jual biasanya melemah dan buyer institusi mulai muncul. Dengan kondisi bid offer yang berat di sisi offer, harga kemungkinan menguji area ini sebelum pembalikan naik terjadi. Ini menjadi titik masuk paling aman secara risk reward. Untuk harga take profit atau jual di harga 100, karena 100 adalah nilai resisten psikologis kuat sekaligus area distribusi sebelumnya. Harga ini telah menjadi level di mana bandar cenderung melepas barang. Secara teknikal, ini adalah target realistis tanpa terlalu agresif. Untuk stop loss di 65, karena jika harga turun dan menembus 65, berarti support mayor rusak dan tren jangka pendek berubah menjadi bearish. Menahan posisi di bawah 65 secara statistik meningkatkan resiko drawdown dalam saham volatil seperti real. Itu dia analisis hari ini, semoga menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di real. Jika ada permintaan saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati untuk membahasnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada analisis berikutnya.